Bagaimana seharusnya seseorang ketika dia bangun pagi? Karena di hari kiamat nanti ketika menghadap Allah, dia tidak bisa berkata, "Ya Allah, aku tertidur." Enggak. Teman-teman semua, ayo ngaji bersama Abi Amir dalam program Memahami Islam hanya di FAT TV. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT TV. Semoga Allah berkahi. Bi ayyi niyyah yaqumu rajul ala firashihi? Bagaimana seharusnya seseorang ketika dia bangun pagi? Apa niat yang harus dipasang di hatinya? Qala la yas'al 'anil qiyam hatta yantadhir kaifa yanam, summa yas'al 'anil qiyam faman lam ya'rif kaifa yanam la ya'rif kaifa yaqum. Jangan tanya tentang niat bangun tidur, tentang bagaimana bangun tidur, tapi tanya apa yang dia kerjakan sebelum tidur. Kalau yang dia kerjakan sebelum tidur adalah dosa, maka tidurnya adalah dosa. Kalau yang dia kerjakan sebelum tidur adalah ketaatan kepada Allah, baca Quran, zikir, istighfar, mencari ilmu, berbagi, maka tidurnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harga seseorang, tidurnya, bangunnya, itu semua tergantung sejauh mana dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Summa qala, dikatakan, la yanbaghi lil 'abdi ayyana ma lam yasihhu arba'ata asya. Tidak pantas seorang hamba tidur kalau dia tidak perbaiki 4 hal ini. Mohon diingat, jangan tidur dengan baik. Tidak pantas seorang hamba dianggap tidur dengan bagus ketika dia masih membawa 4 hal ini. Alla yanam walahu ala wajhil ard khasmun hatta ya'ti. Jangan tidur sebelum kamu selesaikan permusuhan dengan orang lain. Faitahal minhu, maka dia selesaikan. Entah kalau dia memang punya sesuatu yang menyakitkan hati, maafkan. Kalau dia ada marah, segera minta maaf, segera selesaikan. Kalau dia ada kebencian, segera selesaikan. Dia annahu rubbama ya'tihi malakul maut. Siapa tahu datang malakatul maut, faqdumuhu ala rabbih wa la hujjata lahu indahu. Dicabut nyawanya, ketemu Allah, ternyata dia masih membawa dosa itu. Rugilah orang ini. Maka sebelum tidur pastikan bahwa dia sudah menyelesaikan itu. Yang kedua, la yanbaghi lahu ayanam wa qad baqiya alaihi fardun min faradillah. Jangan tidur kalau masih punya tanggungan fardu. Misalnya ngantuk banget, belum sholat isya. Jangan tidur, laksanakan dulu sholat fardunya baru tidur. Li'annahu la hujjata lahu fi naumihi ma'a nuqsani faradillah. Karena di hari kiamat nanti ketika menghadap Allah, dia tidak bisa berkata, "Ya Allah, aku tertidur." Enggak. Kamu enggak tertidur, kata Allah. Aku tahu, kamu sengaja tidur sebelum melaksanakan yang fardu. Maka gak punya alasan sama sekali kalau terlanjur dia nanti diambil oleh Allah nyawanya, ternyata masih membawa tanggungan salat fardu. Wasalis, yang ketiga, la yanbaghi ayanam ma lam yatub min dunubihi allati salafat minhu. Gak boleh dia tidur sebelum dia bertobat atas dosa, bertobat. Mungkin dia tadi pagi pernah melakukan dosa, pernah menyakiti orang lain, pernah bentak-bentak istri, pernah berkata kasar kepada orang lain, kepada anak. Segera minta maaf, jangan malu, karena urusan dosa tidak ada hubungannya dengan malu.
Pokoknya minta maaf. Dia membalas, silakan balas. Yang penting jangan sampai tidur membawa dosa. Bertobatlah kepada Allah. Jadi tidak boleh dia tidur sebelum bertobat. Alati salafat minhu. Kenapa? Li'annahu ruwama yamut min lailatihi wa huwa musirun ala dzunub. Jangan-jangan dia tiba-tiba mati, masih dia ingin melakukan dosa itu lagi. Maka pastikan bahwa dia sebelum tidur sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Warabi' la yanbaghi ayanam hatta yaktub wasiyatan sahihah. Li'annahu ruwama yamut min lailatihi min ghairi wasiyah. Sebelum tidur sebaiknya berwasiat dulu kepada orang terdekat, istri, anak, ceritakan bahwa aku punya ini, punya itu. Tolong nanti kalau aku mati, tolong ini amanah disampaikan kepada si fulan, sampaikan kepada si fulan. Ada titipan dari fulan, tolong sampaikan. Nabi ketika hendak hijrah, banyak titipan orang kafir Mekah di rumah Nabi, karena Nabi terpercaya. Maka Nabi langsung berkata kepada Ali yang menjaga rumah Nabi, "Ruddu amanatin nasi Ali." Wahai Ali, kembalikan ini titipan orang kepada pemiliknya. Begitulah kita cara tidur yang baik. Jadi ada 4 ya. Yang pertama, bersihkan permusuhan sebelum tidur. Yang kedua, laksanakan yang fardu sebelum tidur. Yang ketiga, bertobatlah sebelum tidur. Yang keempat, berwasiatlah sebelum tidur. Ini cara terbaik yang selalu para ulama kerjakan.